sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Renungan hari ini 11 November 2022 akan dibawakan oleh Romo Antonius Rajabana OMI atau yang biasa dikenal dengan Romo Bono, langsung dari Lourdes, Prancis. Untuk itu, kami mengajak untuk menyaksikan renungan hari ini melalui channel YouTube kami di channel Salam Fresh Juice. Sebelum kita mendengarkan renungan, ada kabar gembira untuk kita semua. Kami akan mengadakan kembali ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 di hari Jumat 25 November 2022 di Swiss Bell Hotel Rainforest, Kuta, Bali bersama para pengisi Fresh Juice, antara lain Romo Yandi Buntoro CDD, Romo John Laba SDB, Romo Revi Tanot, Romo Albertus Joni SCJ, Romo Siprianus Tukan SSCC, Romo Iwan Karwayu, Pasutri Yofi Natasa dan Joshua, Johan Eng, Ibu Linda Wahyudi, Feice Novi, dan pewarta OMK Gregory Tan Kik Endi Heroes 2022, Alan Kewas, admin Fresh Juice Yudi, Rita, dan Hana. Adapun biaya Fresh Juice Live ini 100.000 sudah termasuk kaos gratis untuk 300 pendaftar pertama yang bisa datang ke Bali. Terima kasih atas sumbangan dari Human Greatness untuk kaos ini. Door prize utama untuk Fresh Juice Live ini blender juice, rice cooker, 2 HP, dan syarah gratis ke Holy Land dari Holy Global Tour bersama Fresh Juice di tahun 2023. Keesokan harinya 26 November, bagi yang masih ada di Bali bisa mengikuti siarah ke Gua Maria di Bali bersama Fresh Juice dari jam 8 pagi sampai 5 sore dengan biaya 350.000. Sudah termasuk kaos gratis siarah Fresh Juice dengan door prize utama siarah gratis dari Renata Tours ke Turki bersama Fresh Juice tahun 2023. Untuk pendaftaran Fresh Juice Live ini bisa menghubungi WA 0813 5390 4939. Dan bagi sahabat Fresh Juice yang tergerak untuk memberikan persembahan kasih untuk membantu pelaksanaan acara Fresh Juice Live ini, bisa memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA nomor rekening 611033815 atas nama Yofi Setiawan. Akhirnya, mari kita mengikuti Fresh Juice hari ini. Fresh Juice yang terkasih, hari ini Jumat Minggu Biasa ke-32, gereja mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan anak manusia datang untuk menyelamatkan kita. Dan kita akan mendengarkan bagaimana gereja mengingatkan kita melalui bacaan Injil hari ini. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari kita mendengarkan bacaan Injil hari ini. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak
pada hari Anak Manusia menyatakan ini. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung asap." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang hari kedatangan Tuhan. Dan hari kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu kapan. Tetapi intinya, hari kedatangan Tuhan perlu disiapkan. Kita perlu menyiapkan hati kita, diri kita untuk menyambut anak Allah, hari Tuhan yang datang. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan. Ada yang diambil, ada yang ditinggalkan. Namun, yang paling penting dari pihak kita adalah bahwa kita sebetulnya perlu menyiapkan hati dengan iman. Apakah kita percaya? Itu yang pertama, bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan atau tidak. Yang kedua, apakah kita mengasihi Tuhan? Kita mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan atau tidak? Yang lain tidak relevan. Karena ada yang kawin dan dikawinkan, tidak relevan, diambil. Ada yang berdagang, berjual beli, tidak relevan, diambil. Jual beli, hidup sehari-hari, tidak relevan terhadap kedatangan Tuhan. Dalam arti bahwa yang menentukan kita diselamatkan atau tidak, pertama-tama bukan urusan-urusan sehari-hari, tetapi bagaimana kita menghayati urusan sehari-hari itu. Apakah kita menghayati dengan penuh iman? Apakah kita menghayatinya dengan penuh cinta kasih dan pengharapan? Persoalannya adalah seringkali kita lupa bahwa relasi kita dengan Tuhan, iman kita dengan Tuhan menentukan apakah kita akan diselamatkan atau tidak. Sehingga yang sering terjadi adalah kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi yang seringkali tidak relevan untuk keselamatan kita. Karena itu kita diingatkan, harus berjaga-jaga, membuka hati, menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Dan seringkali kita tidak siap. Kenapa? Karena sibuk, terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi yang tidak ada urusannya, tidak ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan. Apakah berarti kehidupan di dunia ini tidak berarti sama sekali karena tidak relevan? Bukan. Yang dimaksud adalah kita seringkali sibuk lalu tidak menyiapkan diri. Lalu bagaimana? Hubungannya apa kehidupan kita yang nyata dengan kehadiran Tuhan? Kita menghubungkan, menghayati kehidupan kita sehari-hari dalam iman, dalam cinta kasih. Saya menghayati hidup ini karena kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya menghayati relasi-relasi saya dengan pasangan karena iman saya dengan Tuhan. Saya menghayati kehidupan saya entah jual beli, entah berdagang, entah berusaha dengan iman dan cinta. Sehingga ada kaitannya, bukan terlepas begitu saja. Memang tidak menentukan apa yang kita lakukan, tetapi penghayatan iman dan cinta yang kita taruh di dalamnya, yang kita investasikan di dalamnya, itulah yang menyelamatkan. Maka saudara-saudari terkasih, pertanyaannya, apakah kita menaruh cinta kasih dalam segala hal yang kita lakukan atau tidak? Kalau kita dalam berelasi, kita menaruh cinta kasih Tuhan, maka kemudian relasi kita menjadi relevan dengan Tuhan. Kalau kita bekerja,
dalam kerja kita menaruh cinta kasih dan pengharapan serta iman kepada Tuhan, maka kerja kita kemudian juga relevan dengan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Kita begitu kreatif, diberikan banyak bekal, tetapi terutama kekuatan iman dan cinta untuk bisa menghayati hidup setiap hari, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan datang, kita sudah siap. Karena setiap hari kita menghayati hidup kita yang sehari-hari tidak terpisah, tidak lepas dari iman kita kepada Tuhan. Tidak lepas dari cinta kita kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam semesta. Karena itu, kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa kita sudah menyiapkannya. Kita menghayati hidup kita setiap hari penuh dengan cinta kasih. Gereja mewariskan sebuah prinsip yang sangat indah. In principi veritas, dalam hal-hal prinsip kebenaran. In dubium unitas, dalam hal yang masih bisa diperdebatkan, kesatuan yang paling utama. But in unum caritas, dalam segalanya cinta kasih harus diutamakan. Itulah ketiga prinsip yang menolong kita untuk menyiapkan diri ketika Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kita siap menyambutnya karena kita sudah mengisi hidup kita dengan penuh cinta kasih. Saya akan berdoa untuk Anda semua para sahabat Fresh Juice dari halaman gereja di Lourdes, karena kebetulan saya sedang ada di Lourdes, mendoakan Anda semua para sahabat Fresh Juice supaya Anda bisa menghayati hidup Anda dengan penuh cinta, dengan penuh iman, sehingga siap ketika Tuhan datang. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 11 November 2022. Terima kasih kepada Romo Bono untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.